warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal ya tentang persamaan eksponen tipe soal hot. Nah ini adalah soal-soal hot mengenai persamaan eksponen ya, sering kalian jumpai. Selain dengan soal-soal yang sudah kita bahas pada video yang sebelumnya. Nah soalnya itu adalah yang A, katanya tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. Nah soalnya itu adalah 4x dikurangkan dengan 10 yang dikalikan dengan 2x yang ditambahkan dengan 16 yang sama dengan 0. Nah, kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Nah, triknya itu adalah kalian lihat dulu bilangan yang memiliki pangkat. Siapa yang memiliki pangkat di sini? Yang memiliki pangkat di sini itu adalah 4x dan 2x. Nah, itu trik yang pertama. Kemudian trik yang kedua adalah robahlah bilangan yang bilangan pokoknya besar itu sama dengan bilangan pokok yang kecil. Yang besar siapa di sini? 4. Yang kecil itu kan adalah 2. Jadi 4 itu kita robah menjadi 2 ya. 4 itu bisa kita robah yaitu 2 pangkat 2. Nah, pangkat di luarnya tadi yaitu x. Nah, ingat ya. Jadi bilangan pokok yang besar ini dia mengikuti bilangan pokok yang kecil tadi. Oke, menjadinya 10 dikurang 2 pangkat x ditambahkan dengan 16 sama dengan 0. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya di sini kalian perhatikan lagi. Di sini kan ada 2x. Nah, bagaimana cara merubah yang 2 pangkat 2x ini? 2 pangkat 2 yang dikalikan x ya, pangkatnya 2 kali ini menjadi 2 pangkat x. Ya gampang, kalian tinggal tukar posisi saja. 2 pangkat x, 2-nya kita buat keluar. Nah, dia artinya sama juga ya. 2 kali x sama juga dengan x kali 2, ya kan? Dikurangkan dengan 10 yang dikalikan dengan 2x yang ditambahkan dengan 16 sama dengan 0. Nah, sekarang apa lagi yang kita lakukan? Trik berikutnya atau langkah berikutnya adalah misalkanlah. Nah, kita misalkanlah, nah ini kan sudah sama ya, sudah sama punya 2x, ini juga punya 2x. Kita misalkan 2x itu dengan ya, kalian boleh terserah mau misalkan dengan y, mau misalkan dengan a, dengan b ya terserah. Sini kita misalkan dengan y saja. Maka persamaannya ini akan menjadi y kuadrat ya, karena 2 pangkat x tadi y kan, dikurang 10 kali y ditambahkan dengan 16 yang sama dengan 0. Nah gitu, jadi 2 pangkat ini kita ganti dengan y. Nah, kalian perhatikan lagi, ini adalah bentuk persamaan kuadrat, ya kan? Kalau kita tulis ulang, y kuadrat dikurangkan dengan 10y ditambahkan dengan 16 sama dengan 0. Nah, ini kan adalah bentuk persamaan kuadrat, sehingga untuk menentukan nilai y-nya, kalian bisa faktorkan, juga bisa ya, kita faktorkan. Kita letakkan y di sini, y di sini. Nah, sekarang kita carilah dua bilangan. Kalau dikali hasilnya 16, kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 10. Kira-kira angkanya berapa? Udah langsung ketahuan angkanya. Negatif 2 dan negatif 8. Kenapa? Karena min 2 kalau kita kali min 8 hasilnya adalah positif 16. Min 2 kita tambahkan dengan min 8 hasilnya adalah negatif 10. Nah kemudian kita tinggal samakan dia dengan 0 ya, faktornya tadi y kurang 2 sama dengan 0, maka y, nah langsung pindah ruas 2, y dikurang 8 sama dengan 0, maka y sama dengan 8 nya pindah ruas. Nah apakah sampai di situ ya? Jawabannya tentu saja tidak. Nilai y yang kita dapatkan tadi kita substitusikan ke permisalan kita tadi kan kita misalkan kalau 2x itu sama dengan y ya kan. Nah untuk y sama dengan 2, maka, nah tadi kita mulai dari y sama dengan 2 ya, maka 2 kita ganti, 2 pangkat x sama dengan kita ganti y-nya, y-nya itu adalah 2. Nah kita akan sampai pada bentuk persamaan eksponennya. 2 itu kan sama juga dengan 2 pangkat 1 ya kan. Nah lihat, bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya akan sama. Maka kita dapatkan nilai x-nya untuk y sama dengan 2, nilai x-nya adalah 1. Sekarang gantian, untuk y sama dengan 8. Kita ganti lagi, kembali lagi tadi ya ke permisalan kita tadi, dia akan menjadi 2 pangkat x sama dengan ganti lagi y-nya dengan 8. Nah ingat, ini bilangan pokoknya harus sama.
8 bisa kita ganti jadi 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya sudah sama, otomatis pangkatnya juga akan sama. Nah, sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya untuk persamaan eksponen yang ini ya, itu adalah di X sama dengan 1 dan di 3. Nah, sangat gampang sekali ya Sobat Excellent. Nah, kalian harus perhatikan langkah-langkah untuk mengerjakan soal-soal persamaan eksponen yang tipe hot ini. Oke, semoga kalian supaya kalian lebih paham lagi, kita coba untuk satu soal lagi. Oke, kita coba untuk soal yang berikutnya. Nah, oke, soal yang berikutnya itu adalah 4 pangkat X ditambah 1 ditambahkan dengan 11 dikali 2 pangkat X dikurangkan dengan 3 sama dengan 0. Oke, perhatikan triknya. Triknya itu adalah kalian perhatikan bilangan yang memuat pangkat, yaitu ada angka 4 dan angka 2, ya kan? Nah, kita fokus dulu ke yang ada pangkatnya. Nah, sekarang kita lihat di sini 4 itu kan pangkatnya X tambah 1, sehingga sebelum kita samakan bilangan pokoknya tadi ya, kita uraikan dulu. 4 pangkat X tambah 1 itu artinya adalah 4 pangkat X yang dikalikan dengan 4 pangkat 1. Ingat, kalau bilangan pokoknya sama, berarti kan pangkatnya bisa kita jumlahkan, yaitu X tambah 1. Nah, jadi bentuk 4 pangkat X tambah 1 itu sama dengan 4 pangkat X dikali 4 pangkat 1. Nah, 1 kan tidak usah kita tuliskan ya, karena 1 tidak dituliskan. Kemudian ditambahkan dengan 11 dikalikan 2 pangkat X yang dikurangkan 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kalian lihat yang angkanya yang besar siapa yang memuat pangkat, yaitu 4. Di sini angkanya kecil 2. Berarti 4 ini harus kita robah menjadi 2 pangkat berapa? Nah, 4 itu kebetulan bisa kita robah, yaitu 2 pangkat 2. Di luarnya tadi pangkat X. Nah, 4 yang di sini tidak usah dirubah, karena yang dirubah hanya yang memuat pangkat saja ya. Oke, sama juga dengan 11 kali 2 pangkat X dikurangkan dengan 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tukar posisi dulu ininya. 2 supaya dia sama di sini ya, memuat 2 pangkat X. 2 pangkat X, 2-nya kita letakkan di luar, dia sama. 2 kali X sama dengan X kali 2, ya kan? Dikali 4 ditambah 11 kali 2 pangkat X kurang 3 sama dengan 0. Oke, sekarang kita misalkan lagi. Misalkan bahwa 2 pangkat X itu dengan Y, maka persamaannya akan menjadi 2 pangkat X Y ya. Y kuadrat dikali 4 ditambah 11 dikali Y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, Y kuadrat kali 4, 4Y kuadrat ditambahkan dengan 11Y dikurangkan dengan 3 sama dengan 0. Lagi-lagi kita mendapatkan bentuk persamaan kuadrat. Sehingga untuk menentukan nilai Y-nya kita harus, nah sebenarnya kalian bisa gunakan metode faktor ya. Untuk metode faktor kalian perhatikan dulu di sini. Nah, di sini kan koefisien Y kuadratnya itu kan sudah besar dari 1 ya, yaitu 4. Jadi untuk menentukan dikali berapa hasilnya ini ditambah berapa hasilnya ini, kalian cari dulu A kali C. Ya, A kali C berapa? A kali C itu berarti A-nya 4, C-nya kan min 12 ya kan? C-nya itu min 3. Maka 4 kali min 3 itu kan adalah min 12. Sedangkan nilai B-nya, jadi A-nya tadi ini nilai A-nya ya, ini A, ini nilai B, ini nilai C. Sedangkan B-nya adalah 11. Nah, baru kita cari nilainya. Kalau kita kalikan, nah kita kalikan itu hasilnya adalah min 12. Kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah positif 11. Kira-kira angkanya berapa? Ya, betul sekali. Angkanya adalah 12 yang dikalikan dengan min 1. Ini juga 12 ditambah min 1, hasilnya adalah 11. Nah, jadi kemudian kita gunakan rumusnya. Rumusnya itu adalah 1 per A, AX ditambah M dikalikan dengan AX ditambahkan dengan N yang sama dengan 0. Nah, kalau kalian supaya kalian lebih paham ya, sebenarnya untuk memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat yang nilai A-nya itu besar dari 1, sebenarnya sudah saya bahas pada video sebelumnya. Kalian bisa cek pada link yang di bawah ya. Nah, jadi 1 per, nah A-nya tadi kan 4, kita masukkan 4X ditambahkan dengan, nah M-nya kita pilih angka yang tadi ya, 12. Berarti kita pilih M-nya 12.
AX berarti 4X ya, karena A-nya tadi 4 ditambahkan dengan N-nya berarti bilangan yang kedua yaitu min 1. Nah, sama dengan 0. Oke, seperempatnya boleh kita kalikan ke dalam, seperempat kali 4X. Nah, 4-nya bisa kita coret, tinggal X ditambah seperempat kali 12, berarti 12 bagi 4, berarti 3. Nah, yang kedua 4X. Nah, ini positif ketemu negatif, dikurang 1 sama dengan 0. Maka kita dapatkan X ditambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3. 4X dikurang 1 sama dengan 0, maka 4X sama dengan satunya pindah ruas ya, jadi positif karena dia negatif, maka X sama dengan 1/4. Kok X ya? Y ya. Nah, kok X? Y, sorry. Karena tadi kita Y ya. Nah, kita kebiasaan X. Oke, jadi kita ganti ini jadi Y. Sorry, Y ya. Karena tadi kan kita misalkan adalah Y. Oke, kita hapus dulu. Nah, kita ulang ya, A-nya tadi 4, nah jadi rumusnya menjadi AY, ini juga AY, kok AY ya, karena kan variabel yang digunakan adalah Y ya, kalau X ya X, berarti 4Y, ini juga ya, 4Y. Oke, tadi kita dapatkan, nah ini Y yang ditambah 3, di sini 4Y yang dikurang 1, berarti Y ditambah 3 sama dengan 0, Y sama dengan pindah ruas, min 3, 4Y kurang 1 sama dengan 0, 4Y sama dengan satunya pindah ruas, maka kita dapatkan Y-nya adalah 1/4. Nah, setelah kita dapatkan nilai Y-nya, baru kita substitusikan nilai Y itu ke permisalan kita tadi. Nah, yang pertama, untuk Y sama dengan min 3, kita masukkan tadi 2X, maka gitu ya, 2 pangkat X sama dengan Y. Kita ganti Y-nya 2 pangkat X sama dengan min 3. Nah, kira-kira dia kan bilangan pokoknya harus sama kan? Ini 2. Nah, ini kan min 3, kira-kira min 3 ini bisa kita rubah jadi 2 pangkat berapa? Ada tidak? Kan tidak ada. Karena tidak ada, berarti ini kita katakan dia tidak memenuhi. Ya kan? Karena tidak bisa kita rubah menjadi 2 pangkat. Min 3 itu 2 pangkat berapa ya? Tidak ada. Nah, kemudian kita ganti lagi untuk yang kedua ya, untuk Y sama dengan 1/4. Kita masukkan lagi 2X sama dengan Y. Maka 2X sama dengan 1/4. 2 pangkat X sama dengan, nah 1/4 kan bisa kita ganti jadi 2 pangkat 2, maka 2X sama dengan 1. Nah, 1/2 pangkat 2 ini kita hilangkan pernya ya dengan cara menaikkan penyebutnya ke atas, berarti 2. Nah, pangkatnya tinggal berubah tanda jadi min 2. Nah, karena ini kan bilangan pokoknya udah sama, berarti pangkatnya juga sama, maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah cuma min 2 karena min 3 tadi tidak memenuhi ya. Nah, karena tidak memenuhi di sini. Oke. Bagaimana sobat excellent? Semoga paham ya. Nah, oke, nanti kalian cek lagi untuk video ya, next video itu kita akan bahas lagi tentang pertidaksamaan eksponen. Oke, stay tune terus di channel Bimbel Excellent. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.